Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putina Karina dengan NPM 221000034 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mata kuliah logika. Nomor 1, saya akan menjelaskan mengenai distribusi term. Distribusi term adalah menentukan apakah suatu term itu adalah perkataan yang menunjukkan subjek atau predikat, menyangkut semua atau sebagian dari anggota. Kalau menyangkut semua, maka term tersebut didistribusi. Maka, kalau kuantifernya universal atau semua, subjeknya pasti didistribusi. Kalau partikular atau beberapa, subjeknya tidak didistribusi. Kalau kopulanya positif, predikatnya tidak didistribusi karena kopula positif adalah dapat diartikan subjek menjadi bagian dari predikat. Contohnya, semua kuda adalah binatang. Termnya adalah binatang. Hanya menyangkut beberapa anggota kelas binatang saja. Tidak semua binatang itu kuda, jadi tidak didistribusi. Jika negatif, predikatnya didistribusi karena kopula negatif tidak membatasi dan dibatasi oleh subjek sehingga termnya didistribusi. Contohnya seperti tidak semua mahasiswa lulus ujian logika, diubah menjadi beberapa mahasiswa tidak lulus ujian logika. Term yang didistribusi atau subjek predikat. Yang kedua, bisa tiada dosen yang senang melihat mahasiswanya gagal dalam ujian, diubah menjadi semua dosen tidak senang melihat mahasiswa gagal dalam ujian. Bisa juga guru itu adalah orang yang baik hati. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang oposisi. Oposisi adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Hubungan di dalamnya terkandung benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari satu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat. Adanya pernyataan ini, oposisi dibedakan menjadi dua, yaitu oposisi satu term, oposisi sederhana, dan oposisi dua term atau oposisi kompleks. Macam-macam oposisi itu kan ada dua. Yang pertama, oposisi sederhana. Oposisi sederhana adalah oposisi yang hubungan logis antara dua pernyataan tunggal atas dasar term yang sama, tetapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Term satu-satunya di sini yang merupakan predikat. Contohnya seperti semuanya adalah korupsi. Ada sebagian yang tidak korupsi. Kata korupsi sebagai predikat yang tidak mempunyai term sebagai subjek yang saling dihubungkan secara logis dengan bentuk pernyataan yang berbeda, namun berbeda kualitas dan kuantitas. Oposisi sederhana dibedakan menjadi 4 macam, yaitu oposisi kontraris, oposisi subkontraris, oposisi kontradiktoris, dan oposisi subalternasi. Lalu yang kedua ada oposisi kompleks. Oposisi kompleks adalah oposisi yang hubungan logis antara dua pernyataan atas dasar dua term yang sama sebagai subjek dan predikat, tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitasnya, atau berbeda kedua-duanya. Contohnya seperti semua peserta bimbingan tes di Malang ingin masuk perguruan tinggi. Ada peserta bimbingan tes di Malang yang tidak ingin masuk perguruan tinggi. Oposisi kompleks dibagi menjadi 3 macam, yaitu oposisi paralel, oposisi kontradiktoris, dan oposisi eksklusif. Oposisi paralel adalah hubungan antara dua pernyataan partikular dengan dua term yang sama tapi berbeda dalam kualitasnya. Di dalam pertentangan dua pernyataan partikular ini, objek dari kedua pernyataan itu adalah satu himpunan yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang satu dengan predikat positif dan yang lain dengan predikat negatif. Oleh karena itu, pernyataan yang satu mengandalkan adanya pernyataan yang lain. Yang kedua ada oposisi kontradiktoris.
Oposisi kontradiktoris adalah pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan term yang sama, namun berbeda kuantitas dan kualitasnya. Oposisi ini sama dengan oposisi kontradiktoris dalam oposisi sederhana. Yang ketiga, oposisi eksklusif. Oposisi eksklusif adalah pertentangan antara dua pernyataan universal kategoris yang kualitasnya berbeda atas pertentangan dua pernyataan yang kualitas sama tapi berbeda kuantitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme kategorik, lebih tepatnya silogisme kategorik. Silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Demi lahirnya konklusi, maka pangkal umum tempat kita berpijak harus merupakan proposisi universal, sedangkan pangkalan khusus tidak berarti bahwa proposisinya harus partikular atau singular, tetapi bisa juga proposisi universal, tetapi ia diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya. Pangkalan khusus bisa menyatakan permasalahan yang berbeda dari pangkalan umumnya, tetapi bisa juga merupakan kenyataan yang lebih khusus dari permasalahan umumnya. Dengan demikian, satu pangkalan umum dan satu pangkalan khusus dapat dihubungkan dengan berbagai cara, tetapi hubungan itu harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya agar kita dapat mengambil konklusi yang valid. Proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis, sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintesis kedua premisnya disebut kesimpulan atau konklusi, dan term yang menghubungkan kedua premis disebut term penengah atau middle term. Premis yang termnya menjadi subjek pada konklusi disebut premis minor. Premis yang termnya menjadi predikat pada konklusi disebut premis mayor. Dikatakan demikian karena predikat hampir selalu lebih luas daripada subjeknya. Di sini ada juga hukum-hukum silogisme kategorik. Yang pertama, apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulan ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Yang kelima, paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar mencangkup. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain. Yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle atau term tengah. Silogisme kategoris adalah aturan pengambilan kesimpulan dalam logika yang didasari oleh kategori atau kelas yang terkandung dalam premis-premisnya. Dilansir dari Philosophy Page, silogisme kategoris adalah argumen yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, 2 premis dan 1 kesimpulan, yang di dalamnya terdapat 3 kategori yang masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Artinya, dalam ketiga kalimat terdapat 3 kategori, kelas, spesies, dan jenis ataupun golongan yang muncul. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, silogisme kategori memiliki kesimpulan yang menyatakan sesuatu adalah anggota atau bukan anggota dari suatu kategori. Misalnya, premis mayor, semua burung adalah hewan bersayap. Premis minornya, beberapa hewan bersayap tidak bisa terbang. Kesimpulannya,
beberapa burung tidak bisa terbang. Pada contoh silogisme kategoris di atas, terdapat tiga proporsi kategoris, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Di dalam ketiga proporsi tersebut terdapat tiga kategori, yaitu burung, hewan bersayap, dan tidak bisa terbang. Masing-masing kategori disebutkan dua kali dalam ketiga proporsi. Dari kedua premis disimpulkan bahwa beberapa burung termasuk ke dalam kategori hewan tidak bisa terbang. Terima kasih. Segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.